matang panda. Baik, saya ulangi lagi. Jadi indikasi dari trabekulektomi itu apabila terjadi kegagalan dari obat-obatan yang sudah diberikan secara maksimal. Dengan menggunakan OCT atau imaging, dan bisa juga kita menggunakan atau terjadi kerusakan struktur fungsi tadi maaf dengan pemeriksaan perimetri. Kalau fungsi struktur kita bisa melihat dengan menggunakan pemeriksaan imaging seperti OCT atau HRT ya. Kemudian apabila ada kondisi-kondisi tertentu, trabekulektomi bisa menjadi tindakan primer sebenarnya. Yang pertama apabila memang terjadi masalah sosioekonomik atau logistik, itu ada masalah, maka kita bisa lakukan tindakan operasi sebagai pilihan pertama. Kemudian juga bisa karena faktor individu dari pasiennya sendiri. Misalnya pasiennya non-compliance atau tidak bisa menggunakan obat-obatan. Atau tidak bisa meneteskan obat-obatan, atau mungkin juga target pressure-nya yang rendah gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang bisa mempengaruhi success rate dari operasi glaukoma ini adalah antara lain yang pertama jenis dari glaukoma. Kita tahu glaukoma tertentu kemungkinan besar akan mengalami resiko fail yang besar. Misalnya glaukoma karena peradangan hebat, seperti pasien dengan glaukoma yang sudah mengalami trauma, itu juga akibat trauma maaf, nah itu juga bisa fail trabekulektominya cepat. Kemudian ras tertentu yang memiliki reaksi inflamasi yang cukup hebat, usia. Nah usia muda ini biasanya pada pasien-pasien dengan usia yang muda relatif reaksi peradangannya juga hebat, sehingga peradangan itu atau operasi glaukoma kita ini bisa mengalami kegagalan dengan cepat. Kemudian juga apabila dari riwayat trabekulektomi sebelumnya sudah gagal, biasanya ketika kita melakukan tindakan ulangan, maka ini akan mengalami kegagalan pula. Kemudian pasien-pasien dengan afakia atau pseudofakia, kemudian pasien-pasien yang tadi mengalami inflamasi intraokuler, dan adanya komorbiditas seperti kelainan kornea, kelainan retina, dan sebagainya. Ketika kita melakukan tindakan operasi trabekulektomi, maka kita harus menilai beberapa hal yang terkait dengan asesmen resiko. Yang pertama dari sisi intraoperatif, kita lihat apakah ada risiko-risiko yang terjadi atau komplikasi yang terjadi, misalnya hifema, ada supracaudal hemorrhage atau supracaudal effusion, atau mungkin kita melakukan iridodialisis atau terjadi siklodialisis, atau conjunctival injury, misalnya megangnya terlalu kuat gitu ya, megangnya terlalu kuat sehingga akhirnya terjadi conjunctival buttonhole. Kemudian juga kita melakukan atau flap sclera kita itu flap scleranya terlalu tipis, atau konjungtivanya memang sudah tipis karena kondisi usia dan sebagainya. Kemudian juga adanya perdarahan vitreus, atau bisa juga terjadi vitreus vitreus loss, sehingga menyebabkan terjadi masalah saat intraoperatif, dan ini nanti akan menyebabkan keberhasilan operasi menjadi berkurang. Kemudian juga early post operatif bisa terjadi hal-hal yang menyebabkan kegagalan keberhasilan. Misalnya terjadi luka yang bocor. Nah, luka bocor ini beresiko menyebabkan bleb itu terbentuk tidak baik. Kemudian juga akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang lainnya, nanti mungkin akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Kemudian juga bilik mata depan yang, kok ini ada suara double? Bilik mata depan nggak bisa. Videonya itu on video nggak sih?
Videonya on nggak sih? Baik. Kemudian yang early post op. Perasaan nggak harus berisik. Oh ya, baik. Maaf ya. Kemudian early post operatif yang mungkin juga bisa terjadi adalah shallow atau flat chamber, endophthalmitis bisa terjadi early endophthalmitis. Kemudian juga bisa terjadi hipotoni makulopati apabila terjadi tekanan bola mata yang sangat rendah, ini menyebabkan makulopati hipotoni, hati-hati. Ada abrasi kornea, kemudian mungkin terjadi suprachoroidal effusion dan hemorrhage juga pada early post operatif. Bisa terjadi malignant glaukoma, dan mungkin juga terjadi overfiltrasi atau underfiltration pada bleb yang kita bentuk. Kemudian pada yang late post operatif itu bisa muncul ada katarak, ada juga bleb related infection, jadi misalnya blebitis gitu ya. Kemudian bisa juga late itu bisa terjadi bleb leak. Jadi ini kalau kita menggunakan antifibrotic agent, pada beberapa pasien bisa terjadi kebocoran dari bleb. Kemudian bleb dysesthesia, jadi blebnya jadi sangat tipis sekali, dan itu memang beresiko terjadi infeksi. Bisa juga terjadi kegagalan dari filtrasi, termasuk diantara ada tenon, ada kista, ya tenon kis ya. Kemudian juga adanya scarring atau jaringan parut pada daerah konjungtiva, tenon, dan juga episcleral interface. Ketika kita ingin menghasilkan operasi yang baik, maka preparasi dari pasien itu harus kita lakukan dengan baik pula. Jadi harus dianamnesis dengan baik, kemungkinan pasien ini punya riwayat inflamasi yang berat, kemudian adanya operasi mata sebelumnya, jadi kadang-kadang pasien itu suka lupa cerita gitu, kalau dia mungkin pernah operasi apa di matanya, misalnya pernah operasi retina gitu. Nah itu karena operasi retina kita tahu jaringan ikat atau konjungtivanya itu sudah sangat fibrosis biasanya, jadi akan menyebabkan kegagalan dari operasi trabekulektomi kita. Kemudian juga harus diingat bahwa penggunaan obat-obatan jangka panjang itu bisa menyebabkan struktur konjungtiva itu berubah. Dan ketika struktur konjungtiva itu berubah, sering terjadi reaksi inflamasi yang hebat. Dan ini juga menyebabkan kegagalan operasi kita. Juga kita harus melakukan operasi atau pemeriksaan mata dengan hati-hati. Kita lakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Kalau ingin aman, operasi trabekulektomi kalau bisa dilakukan pada tekanan di bawah 30 mm air raksa. Kemudian juga perhatikan bagaimana keadaan konjungtivanya sehingga kita bisa berhati-hati apabila kita memang mendapatkan konjungtiva yang sangat tipis misalnya. Karena kondisi konjungtiva pasien itu berbeda-beda. Apalagi kalau usia sudah cukup lanjut, biasanya konjungtiva sangat tipis. Kemudian juga perhatikan bagaimana keadaan bilik mata depannya, apakah dangkal atau dalam. Karena semakin dangkal bilik mata depannya, itu resiko kita untuk mengalami masalah saat operasi menjadi lebih besar. Kemudian juga lihat keadaan irisnya, apakah ada neovaskularisasi misalnya, ataukah ada keadaan-keadaan lain yang mungkin terkait dengan inflamasi misalnya. Nah ini akan menjadi salah satu bagian evaluasi nanti saat follow up. Kemudian penyakit sistemik juga harus ditanyakan terkait diabetes, hipertensi, asma dan sebagainya. Juga obat-obatan yang digunakan seperti antikoagulan karena kita tahu antikoagulan ini harus dihentikan saat kita akan melakukan tindakan operasi trabekulektomi. Paling tidak minimal itu 5 hari supaya tidak terjadi perdarahan hebat. Juga ingat apakah pasien ini kooperatif atau tidak kooperatif. Karena semakin tidak kooperatif akan semakin sulit nanti kita melakukan tindakan operasi. Kalau memang sudah tidak kooperatif, dianjurkan untuk dilakukan tindakan dalam bius umum. Kemudian untuk anestesia, saat kita melakukan operasi trabekulektomi, umumnya sebenarnya kita melakukan tindakannya dengan lokal atau periokuler ya, bisa dengan subkonjungtiva atau subtenon. Bisa juga kalau memang pasiennya itu sangat sensitif ya, bisa kita lakukan blok retrobulbar sehingga pasien jadi tenang karena seluruh struktur matanya itu daerah mata itu kita blok gitu ya. Atau kalau memang kondisinya sangat tidak memungkinkan karena pasien tidak kooperatif, seperti pasien yang usia muda atau pasien-pasien yang sudah demensia misalnya yang lanjut usia sekali, maka kita bisa melakukan dalam bius umum. Kemudian fiksasinya. Jadi fiksasi itu bisa dilakukan dengan menggunakan fiksasi kornea, seperti yang saya mungkin sering ajarkan ke PPDS ya. Ini lebih mudah, namun memang harus hati-hati jangan sampai fiksasi itu tembus ke bilik mata depan. Karena kalau sudah tembus ke bilik mata depan dan terjadi kebocoran, maka
struktur matanya menjadi lembek sekali gitu biasanya. Dan itu akhirnya mempersulit kita saat kita melakukan tindakan berikutnya. Jadi hati-hati saat melakukan fiksasi kornea. Kemudian juga bisa dengan melakukan fiksasi superior rectus. Cuma kalau fiksasi superior rectus ini, salah satu hal yang sering dikhawatirkan adalah bisa terjadi seperti ptosis gitu ya pasiennya, atau itu berapa kali kejadian. Tapi ya nggak terlalu sering juga. Memang karena sekarang jarang sih digunakan ya, saya sendiri hampir nggak pernah melakukan superior rectus fixation lagi. Kemudian conjunctival flap. Atau bisa melihat ya. Oh, nggak sampai ke atas. Cek apa sebentar kita bahas sampai ke atas. Mana nih? Ketika kita melakukan conjunctival flap, bisa dilakukannya dengan fornix base atau limbal base. Kalau fornix base itu memang cenderung lebih gampang, lebih mudah ya, lebih cepat kita melakukan fornix base ini. Kemudian juga saat melakukan sklerostomi lebih expose-nya itu lebih luas. Kemudian juga kalau pada mata yang kecil atau eyelid visuranya terbatas gitu kan, kita tahu ada mata-mata yang memang kecil gitu ukurannya. Dengan menggunakan fornix base ini lebih gampang dibandingkan dengan teknik limbal base. Namun area yang diseksi itu ya untuk fornix biasanya lebih sempit justru dibandingkan dengan limbal base. Karena kalau limbal base karena kita lebih ke belakang, yang kita jangkau itu area diseksinya jadi lebih luas sebenarnya. Namun nanti pas saat menempatkan releasable suture agak lebih susah kalau limbal base. Tapi kalau fornix base lebih mudah. Kita tahu ya karena kan releasable suture itu berhubungan dengan kornea gitu. Jadi kalau limbal base itu jadi memang agak lebih sulit. Kemudian apabila terjadi conjunctival wound leak ya, kalau fornix itu lebih mungkin terjadi. Apalagi kalau jahitannya tidak cukup kuat, tidak cukup bagus gitu ya, bisa terjadi wound leak. Namun kalau limbal base ini lebih kemungkinan kemudian pemberian anti metabolit sebenarnya untuk yang limbal ini jauh lebih sebenarnya lebih mudah gitu ya, karena dia kita bisa menjangkau area yang cukup luas. Sementara kalau untuk yang fornix bisa juga, tetapi kita harus membutuhkan sponsnya itu cukup banyak sehingga bisa dimasukkan ke dalam daerah yang kita lakukan peritomi tersebut. Kemudian untuk post operatifnya yang fornix itu sering terlihat lebih diffuse gitu ya. Sementara kalau limbal itu kadang-kadang lebih vokal karena memang ada jahitan di atasnya yang membatasi seolah-olah gitu ya. Kemudian untuk reoperation, untuk apabila terjadi operasi ulang, kalau fornix base cenderung lebih mudah karena memang kita lakukannya di bawah. Sementara kalau untuk reoperation pada limbal itu bila terjadi fibrosis di daerah perbatasan tempat kita melakukan insisinya, nah itu jadi agak susah gitu karena kita harus mengambil atau terjadi fibrosis atau perlengketan itu di daerah atas justru. Nah, jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya antara fornix base dan limbal base pada conjunctival flap. Ini contoh yang pada fornix base ya bisa dilihat. Jadi kita membukanya dari arah kornea. Sementara kalau yang limbal base kita membuka dari arah tengah-tengah konjungtiva kira-kira sekitar 8 sampai 10 mm di belakang konjungtiva gitu. Dan ini semua harus termasuk daerah tenonnya harus diangkat dengan baik. Kemudian untuk bleedingnya kita bisa menggunakan cauter. Sebenarnya yang disarankan itu cauter diatermi dengan bipolar ya. Itu lebih relatif menyebabkan resiko shrinkage dari jaringan ikat pada skara itu jauh lebih kecil. Makanya lebih lebih baik disarankan yang menggunakan diatermi atau bipolar. Tapi kalau tidak ada ya kita bisa menggunakan yang ada di kamar operasi saat ini. Itu menggunakan yang kita biasa gunakan ya. Kemudian untuk aplikasi antifibrotic agent yang paling baik kita bisa menggunakan mitomycin C sebenarnya karena dia efek antifibrotiknya cukup baik. Namun apabila tidak ada boleh juga menggunakan 5-fluorouracil. Kalau untuk mitomycin C persen dari konsentrasinya itu sekitar 0,02% sampai 0,05% sebenarnya. Tapi sering saya menggunakan sekitar 0,04%. Kemudian kalau 5-fluorouracil tidak lagi diencerkan karena memang daya antifibrotiknya 5-fluorouracil itu lebih kecil dari mitomycin C sehingga tidak ada pengenceran kalau untuk 5-fluorouracil. Jadi langsung kita gunakan untuk dikompres dengan menggunakan sponge di
di bawah konjungtiva, di bawah tenon juga gitu ya. Jadi di atas sklera. Kemudian untuk pembuatan scleral flap, nah scleral flap ini sebenarnya macam-macam ya. Bisa bentuk trapezium, square, ada juga yang semicircular, ada juga yang rectangle. Ada juga saya belum tambahkan nih satu, sebenarnya ada yang triangle, jadi segitiga gitu ya. Jadi bermacam-macam bentuknya. Itu tergantung dari surgeon preference. Sebenarnya nggak ada masalah. Ada penelitian yang membandingkan apakah akan ada pengaruh gitu ya keberhasilan dari bentuk-bentuk scleral flap ini. Ternyata ya memang tidak ada gitu. Kemudian untuk parasintesis, jadi setelah kita membuat scleral flap, oh ya satu hal yang mesti diingat saat pembuatan scleral flap ya saya agak lupa menyebutkan. Nah ini harus dibuat atau dilakukan supaya scleral flap itu alasnya itu jangan geradakan gitu. Jadi mesti harus kita buat halus. Karena kalau dia tidak rata permukaannya, saya sebutnya geradakan kalau bahasa Betawinya. Jadi kalau tidak licin permukaannya, maka akan mudah menginjus fibrosis. Jadi lebih baik sebisa mungkin kita upayakan base dari scleral flap itu licin. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita selesai melakukan scleral flap, kita bisa melakukan parasintesis. Namun biasanya pada beberapa surgeon termasuk saya sering sebelum melakukan parasintesis saya melakukan pre-place suture dulu. Jadi disiapkan jahitan di daerah flap, tapi belum diikat hanya disiapkan jahitannya saja sebelum dilakukan parasintesis. Jadi itu untuk membuat nanti saat kita melakukan sklerostomi, relatif kita akan segera bisa melakukan pengikatan flap sehingga relatif tidak terjadi flat chamber atau ya kita tidak ingin flat chamber ya. Kalau masih dangkal aja nggak apa-apa biasanya. Setelah diparasintesis kemudian kalau saya biasa pasang pre-place suture, maka baru kemudian kita akan melakukan sklerostomi. Nah, sklerostomi ini ada yang menggunakan Kelly puncher misalnya gitu ya, menggunakan punch. Jadi kalau menggunakan punch kita bisa melakukan dengan menginsisi daerah corneosclera itu dengan menggunakan step knife, kemudian kita menggunakan Kelly puncher untuk membuat lubangnya. Biasanya cukup dua Kelly punch itu udah cukup biasanya. Nah, kemudian atau bisa juga menggunakan step knife dengan kita membuat insisi kotak kira-kira sekitar 1 sampai 1 kali 2 mm atau 1 kali 1 terserah nanti kita kira-kira kita bisa membuatnya berapa luas. Oh, memang scleral flap jangan terlalu luas gitu ya. Setelah itu kita melakukan iridektomi. Jadi setelah dibuat sklerostomi kita melakukan iridektomi untuk mencegah tertutupnya ostium yang kita buat itu atau lubang yang kita buat oleh iris. Apalagi kalau pada kasus-kasus dengan sudut tertutup. Kita sangat perlu sekali melakukan iridektomi. Kalau sudut terbuka sebenarnya ada juga yang tidak terlalu mementingkan dilakukannya iridektomi ini. Jadi kalau misalnya pada open angle glaukoma yang bilik mata depannya sangat dalam atau yang cukup dalam, biasanya kadang-kadang di luar bahkan tidak dilakukan iridektomi. Karena mereka beralasan bahwa kalau kita melakukan iridektomi itu akan menginjus inflamasi. Itu yang mereka jadikan alasan karena tahu bisa menyebabkan jadi iritis gitu ya. Walaupun kalau di sini iridektomi itu dijadikan standar. Kemudian setelah kita melakukan iridektomi, maka kita ikat, kalau tadi karena saya punya releasable suture, langsung saya ikat releasable suture-nya itu, pre-place suture-nya itu, baru kemudian yang satunya lagi dilakukan pengikatan releasable suture. Harus diingat bahwa nggak selalu kita perlu releasable suture, bisa juga kita menggunakan fixed suture, jadi pada dua flapnya itu kita jahit langsung ikat mati gitu istilah, jadi bukan yang releasable. Tapi nanti kalau kita perlu buka, kita bisa melakukan laser suture lysis. Dan itu nggak terlalu sulit sebenarnya laser suture lysis, bisa menggunakan Nd:YAG laser atau argon laser. Dua-duanya bisa kita gunakan untuk melakukan laser suture lysis. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau kita tidak ingin melakukan releasable suture. Namun kalau kita tidak punya fasilitas laser ya mau tidak mau agar trabekulektominya itu bisa kita perluas atau kita tambah filtrasinya, kita menggunakan releasable suture nanti karena kita akan buka biasanya sekitar 2 minggu ya, 2 sampai 3 minggu kita akan buka releasable suture tersebut. Kemudian ini bisa dilihat ya releasable suture yang kami biasa lakukan.
Jadi pertama dari sklera ke arah kornea, dari satu-satu ya, biar satu-satu gambarnya. Dari sklera ke arah kornea, kemudian dari kornea menuju sklera kembali, jadi membentuk loop di kornea. Setelah itu, setelah loop di kornea dan sudah menembus sklera, kemudian menembus ke sklera satu lagi, menembus ke sklera satu lagi, dan akhirnya ke arah sklera yang luar. Baru kemudian kita akan melakukan pengikatan. Baru kemudian kita akan ikat. Dan kemudian setelah kita ikat dengan cukup baik, baru kita melakukan, jadi kita mengisi bilik mata depan itu dengan BSS atau cairan untuk melihat apakah bilik mata depan ini sudah cukup dalam atau tidak. Kemudian bagaimana filtrasi dari bleb itu terbentuknya, apakah cukup baik atau tidak. Kemudian kalau kita melakukan spooling di daerah parasintesis juga bisa membantu mengeluarkan darah atau debris dari lubang parasintesis tersebut. Kalau misalnya terjadi koagulum atau ada hifem, bukan koagulum ya, hifem biasanya kan masuk saat kita melakukan iridotomi, kadang-kadang muncul hifem. Nah, untuk membersihkan hifemnya itu kita bisa melakukan spooling atau irigasi di daerah parasintesis, dan ini akan sangat membantu kita semua untuk membersihkan daerah tersebut tanpa harus melakukan tindakan berikutnya. Dan setelah itu kita bisa melakukan penjahitan konjungtiva. Nah, penjahitan konjungtiva ini sebenarnya bisa menggunakan nilon atau fikril, tergantung dari preferensi dari operator ya, mau menggunakan nilon atau fikril itu tidak terlalu masalah sebenarnya. Dan disarankan memang kalau bisa simpulnya benam supaya tidak terlalu mengganggu pasiennya. Baik itu fikril atau nilon, kalau kita simpul benam itu akan membantu. Salah satu tip and tricks yang saya suka ajarkan adalah ketika menjahit konjungtiva, baik itu menggunakan benang apapun saja juga ya, nilon 10 atau fikril 80, maka jarum atau kita itu harus membait atau mengikutkan daerah subkonjungtiva. Jadi jangan hanya konjungtiva gitu. Karena kalau hanya konjungtiva, pegangan dari jahitan tersebut tidak akan cukup kuat. Jadi supaya tidak terjadi lepasnya jahitan. Beberapa kasus saya lihat tuh ya, ternyata habis operasi 1 hari masih bagus, tapi begitu 1 minggu terjadi kebocoran karena konjungtiva, jahitan konjungtivanya lepas. Akibat hanya mengikat daerah konjungtiva saja tanpa mengikutkan daerah di subkonjungtivanya. Jadi harus mengikutkan daerah subkonjungtiva agar cukup kuat gitu pegangan dari benang tersebut. Dan juga saat mengikatnya harus mengikat dengan cukup tight. Kalau untuk konjungtiva harus cukup tight. Jangan sampai nanti akhirnya gampang lepas gitu. Walaupun kita tahu kalau fikril akan lepas dengan sendirinya, tapi jangan terlalu cepat lepas gitu. Harapan kita antara lewat dari 2 minggu lah, supaya fibrosisnya itu sudah mulai terjadi di daerah bibir konjungtiva sehingga tidak terjadi kebocoran. Nah, ini videonya saya tunjukkan. Sebenarnya ada beberapa video. Maaf ya. Nah, jadi setelah kita, kalau ini saya menggunakannya subkonjungtiva ya. Kemudian dilakukan peritomi konjungtiva ini dengan kebetulan menggunakan fornix base ya. Kemudian memasukkan MMC, lihat MMC-nya harus cukup luas gitu ya, harus cukup luas daerahnya. Dan baru kemudian kita melakukan kauterisasi dan kita buat flap sklera. Satu hal juga jangan lupa ya, tenonnya itu harus cukup bersih sebenarnya gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak tenon di daerah atas flap skleranya itu supaya tidak terjadi failure gitu, terlalu cepat failure, karena kita tahu memang di daerah yang menyebabkan fibrosis itu memang di daerah subkonjungtiva itu. Jadi daerah tenon itu yang sering menyebabkan terjadinya fibrosis, yang menyebabkan terjadi kegagalan dari filtrasi dari blebnya. Nah, ini setelah kita melakukan insisi buat flap sklera, kalau bisa sampai mendekati ini ya, mendekati korneal, jadi free korneal gitu. Jadi harus sampai ke daerah kornea kalau kita membuat flap sklera. Kemudian setelah dibuat triple suture, yang tadi saya sampaikan, dibuat parasintesis, dan setelah parasintesis baru dilakukan sklerostomi. Ini kebetulan menggunakan step knife sklerostominya. Kebiasaan saya sebenarnya, tapi kalau menggunakan kali pancer juga aman. Tapi memang kali pancer itu nggak di semua rumah sakit ada. Tapi kalau
step knife harusnya semua rumah sakit yang mengerjakan operasi Veko biasanya ada. Nah, setelah kita lakukan sklerostomi ya pada ya sekitar, kalau saya biasanya sekitar 1 sampai 2 mili. Tapi saya pernah ikut ada acara tentang trabekulektomi ya dari Asia Pacific Glaucoma Society. Salah satu surgeon dari Jepang itu dia menggunakan sklerostominya itu selebar dari flap skleranya, lebar dari panjang, lebar flap skleranya yang memanjang di daerah limbus gitu. Sampai saya tanya gitu, itu nggak terlalu lebar, Prof? Gitu. Enggak, cukup buat dia gitu. Ya itulah gitu. Mungkin beda-beda pengalaman. Kalau saya terus terang nggak berani selebar itu gitu untuk buat flap skler. Khawatirnya nanti kita terjadi overfiltrasi. Dan kalau sudah terjadi overfiltrasi itu repotnya bisa terjadi hipotonia. Nah, setelah dilakukan iridektomi, kita bisa langsung mengikat preplace suturnya tadi. Bisa langsung kita ikat seperti ini. Baru kemudian kita buat releasable suture. Saya cepatkan sedikit ya. Nah, ini setelah itu kita bisa buat releasable suturnya. Seperti tadi yang saya sebutkan step-stepnya dari sklera ke kornea, dari kornea ke sklera lagi, kemudian ke sklera lagi, yang di daerah ininya ya. Jadi seperti ini ya. Dari sklera ke kornea, dari kornea ke sklera lagi. Nah, seperti ini. Kemudian masih nanti dari sklera yang di skleral flap sekali lagi, baru kemudian ke daerah sklera yang di luar flap sklera. Baru kemudian kita ikat. Baru kemudian kita ikat. Dan setelah kita ikat, baru kemudian nanti kita bisa tutup konjungtivanya. Namun bisa kita lakukan pengecekan dengan menggunakan ini sebenarnya. Nah itu kita bisa mengecek. Baru terakhir kita tutup ininya ya konjungtivanya dengan menggunakan, kalau saya biasanya menggunakan nilon. Namun menggunakan Vicryl pun boleh-boleh ya. Nah kemudian post operatif, jangan lupa post operatif itu sangat penting untuk pasien-pasien glaukoma. Jadi berikanlah obat-obat tetes antibiotik dan steroid topikal untuk beberapa minggu. Biasanya kalau untuk antibiotik cukup sekitar 4 minggu saja. Tapi kalau steroid ini bisa sampai 8 minggu atau bahkan sampai 12 minggu tergantung kebutuhannya. Kita lihat bagaimana keadaan blebnya. Kalau blebnya sangat sangat fibrotik atau mungkin kita lihat bukan sangat fibrotik, maksudnya kita lihat agak meradang gitu, maka pemberian steroid topikalnya itu harus masih lebih sering sampai mungkin 1 bulan, kadang-kadang masih cukup sering kita berikan. Kemudian pemberian sulfat atropin ini tergantung keadaan dan kondisi. Biasanya kalau ada resiko ke arah malignan glaukoma atau bilik mata depannya dangkal, biasanya saya berikan antikolinergik ini atau sulfat atropin. Atau kalau kita lihat ada resiko apalagi ya, misalnya belum terbentuk bilik mata depannya gitu di awal-awal, nah itu biasanya saya berikan sulfat atropin untuk mengurangi filtrasinya. Kemudian bisa juga diberikan steroid oral atau NSAID tergantung kebutuhan nanti ya. Kadang kalau reaksi inflamasinya hebat terpaksa diberikan steroid oral. Tapi kalau ringan mungkin cukup dengan non steroid. Evaluasi dari peradangan, evaluasi dari keadaan lab itu semua harus kita lakukan saat kita memfollow up pasien trabekulektomi. Dan nanti akhirnya gitu ya, mungkin setelah 1 bulan kita harus melakukan pemeriksaan gonioskopi ulang untuk melihat apakah sklerostominya itu masih terbuka atau tidak. Yang nggak harus sebulan sih, bisa sebulan atau 2 bulan kemudian ya, untuk melihat apakah sklerostomi yang kita buat itu tertutup atau tidak. Nah ini komplikasi yang mungkin timbul, cuma waktunya mungkin saya nggak sempat menjelaskan ya. Nanti satu saat saya akan berikan kuliahnya sendiri ya, terkait dengan post trabekulektomi problems. Ini nanti saya akan bahas satu-satu. Ada presentasinya sendiri ini untuk topik ini. Akhirnya, jadi bahwa trabekulektomi itu memang harus diperhatikan step-stepnya untuk bisa mengoptimalkan hasil dari operasi tersebut. Justru untuk trabekulektomi yang penting bukan hanya operasinya, tapi follow up pasca operasi itu sangat penting. Kemudian harus diperhatikan persiapan preoperatif, kita harus amati dengan baik pasiennya, apalagi kalau kita akan melakukan operasi, kita harus lihat keadaan konjungtiva pasiennya sehingga kita bisa tahu nanti daerah mana yang akan kita lakukan insisi dan teknik apa yang akan kita gunakan. Kemudian saat intraoperatif, lakukan step-step itu dengan hati-hati dan dengan benar. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu cepat-cepat gitu ya. Yang penting kita melakukan step itu dengan tepat, itu yang penting. Kemudian kalau postoperatif tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya, memang ini justru sangat penting pada pasien-pasien trabekulektomi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua PPDS yang hadir pada kuliah kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Saya stop share dulu ya. Ya. Ya, selamat pagi Dr. Firna, izin bertanya dok, terima kasih atas presentasinya. Saya Syafiq dok dari tahap 2 glaukoma. Ingin bertanya dok, tadi disebutkan memang kebutuhan steroid itu setelah post operatif tergantung durasinya beda-beda. Apakah pernah ditemukan dok, misalkan setelah operasi, lalu orang yang diberikan steroid ini ternyata orang yang responder, jadi intraokularnya kembali naik dok. Apakah pernah ada kasus seperti itu dok? Terima kasih. Kalau pada trabekulektomi itu lebih kecil kemungkinannya kalau kita membuat sklerostomi cukup baik. Jadi meskipun dia tinggi tekanan bola matanya karena steroid gitu ya, tapi karena filtrasinya bagus, dia akan turun aja gitu. Tapi kalau pada yang glaukoma implan, nah itu mungkin terjadi karena kan glaukoma implan apalagi kalau yang tidak menggunakan valve yang harus kita ikat dulu selangnya, itu bisa terjadi. Karena mungkin waktu di awal-awal filtrasi dari selangnya masih belum terlalu baik, kemudian kita berikan steroid karena kan selangnya masih keikat sama cupnya tuh ya. Cupnya masih keikat sama tali yang kita buat, fikril yang kita buat itu. Jadi menyebabkan tekanan bola matanya jadi sangat meningkat gitu kalau pada yang steroid responder. Tapi kalau yang enggak biasanya enggak. Kita tahu bahwa pada pasien-pasien open angle glaucoma tuh sebenarnya cenderung steroid responder. Jadi mereka itu kebanyakan hampir ya nggak bisa dibilang 100%, tapi kebanyakan pasien-pasien open angle glaucoma itu sebenarnya steroid responder. Jadi kalau kita lakukan trabekulektomi biasanya jarang tuh kejadian terjadinya justru peningkatan tekanan bola mata kecuali pada malignan glaukoma. Jadi kalau dia terjadi malignan glaukoma memang bisa terjadi itu peningkatan tekanan bola mata yang sangat hebat. Barangkali itu ya. Menjawab ya Syafiq, mudah-mudahan. Baik, ada lagi yang bertanya? Terima kasih Dokter Firna atas presentasinya. Izin dok dengan Gladys dari tahap 3 glaukoma. Dokter, berapa kali di poli saya menemukan releasable suture-nya itu ada lebih dari satu dokter. Sekiranya ingin menanyakan kepada Dokter Firna, pertimbangannya menempatkan releasable lebih dari satu itu kira-kira apa saja dokter pada pasien yang seperti apa? Terima kasih dok. Jadi kalau pasien-pasien yang punya risiko fail besar, jadi misalnya kita terpaksa harus melakukan trabekulektomi pada pasien, atau kita ingin melakukan trabekulektomi pada pasien tersebut, tapi kita tahu dia risiko failure-nya besar, misalnya pada pasien-pasien dengan glaukoma juvenile misalnya, atau pasien-pasien dengan uveitis misalnya, nah atau pasien-pasien pasca operasi katarak misalnya gitu ya, yang post veco gitu, terus kemudian kita lihat kayaknya peradangannya akan hebat, nah itu biasanya saya buat releasable suture 2. Jadi pada pasien-pasien yang punya resiko inflamasi yang hebat sehingga nanti resiko flap-nya itu akan segera gagal itu cepat. Jadi dilakukan atau pemasangan 2 releasable. Jadi saya bisa lepaskan segera gitu. Begitu naik tekanannya baru seminggu aja masih udah naik itu langsung aja kita lepaskan gitu. Jadi itu untuk membuka filtrasinya. Demikian Dr. Gladys. Saya paling cuma 2 sih Gladys. Enggak pernah bisa lebih ya. Karena sisi flap-nya cuma ada 2. Ya baik. Ya, sama-sama. Ada lagi yang masih mau bertanya? Ya, silakan Jordi. Selamat pagi dokter, izin bertanya dengan Jordi. Kalau misalkan untuk di poli kadang kan dokter memutuskan misalkan pasien post operasi trabekulektomi itu kadang diganti steroidnya misalkan dari yang kuat menjadi yang lebih lemah. Nah untuk pertimbangan pemakaian steroid itu misalkan mau kita stop tuh dan kapan kita ganti itu pertimbangan klinisnya apa saja dokter? Terima kasih dok. Untuk yang trabekulektomi. Iya dok. Jadi kalau pada trabekulektomi itu sebenarnya saya jarang ganti steroidnya ke yang lemah sih, karena trabekulektomi itu reaksi peradangan di konjungtivanya pasti berat gitu kalau kita terlalu cepat mengganti dengan yang lemah. Beda dengan implan, karena kalau implan tuh ada plate-nya yang akan mempertahankan atau akan membuka selalu gitu daerah reservoirnya. Tapi kalau pada trabekulektomi biasanya saya jarang mengganti dari jenis dari steroidnya. Yang sering itu justru mengurangi frekuensinya. Jadi misalnya kalau kita lihat blebnya sudah terbentuk cukup baik. Nah, kemudian kita lihat ini rasanya untuk maintenance cukup hanya 4 kali sehari. Patokannya biasanya menggunakan hari sih hitungannya gitu. Jadi rata-rata 2 minggu pertama itu minimal itu 6 kali sehari. Nanti setelah lewat dari 2 minggu kita bisa berikan steroidnya itu sekitar 4 kali sehari. Tapi tergantung keadaan tadi. Bisa saja kadang-kadang pada satu pasien saya berikan
stereotopikal itu 6 kali sehari sampai 1 bulan gitu. Kalau memang resiko peradangannya hebat. Tapi kalau nanti ternyata peradangannya itu kita lihat sudah membaik, kemudian blebnya sudah mulai terbentuk, nah itu biasanya bisa kita kurangi. Jadi dosis jadi 4 kali sehari. Kalau untuk trabekulektomi. Mudah-mudahan menjawab ya Jordi. Baik. Ada lagi silakan. Oh, Dr. Ica. Ya, silakan Dr. Ica. Terima Suaranya kasih ya. atas kesempatannya, terima kasih atas presentasinya dok. Saya Ica Velo Glaukoma, ingin menanyakan tadi dokter di presentasi menyebutkan ada pertimbangan pasien-pasien itu dilakukan 2 fix suture dan bisa juga 1 fix suture dengan 1 releasable suture. Kira-kira pertimbangannya kapan dilakukan yang mana gitu dok? Karena umumnya sih kalau saya lihat yang sekarang selalu ada releasable suture ya dok. Udah jarang sekali saya menemukan yang 2 fix suture. Terima kasih dok. Sebenarnya itu sejen preferensi. Saya juga jarang melakukan yang fix suture pada 2 pasien. Biasanya selalu salah satunya itu pasti ada releasable atau malah saya dua-duanya saya releasable gitu. Tapi biasanya untuk kasus-kasus yang kita resiko terjadi infeksinya hebat gitu ya, infeksi. Nah ini soalnya pernah ada kejadian dulu tuh. Tapi bukan pasien saya gitu ya. Waktu itu pasiennya memang keluar daerah dipasang releasable suture. Kemudian di luar daerah itu mungkin dokter matanya tidak mengerti gitu, jadi nggak dilepaskan releasable suture-nya. Akhirnya justru itu jadi port entry untuk blebitis. Dan akhirnya terjadi endoftalmitis. Memang repot sekali gitu. Jadi kalau memang kita lihat ada resiko seperti itu, maka kita akan buatnya fix suture aja gitu. Baru kemudian kita akan lepaskan dengan laser. Atau pilihannya bisa juga nih kalau misalnya kita di daerah yang tidak ada lasernya. Kemudian pasiennya kita khawatir akan susah nanti untuk melakukan releasable suture-nya karena nggak kooperatif. Nah, itu bisa kita lakukan fix suture-nya itu dengan menggunakan Vicryl. Karena Vicryl akan lepas sendiri gitu. Walaupun kita tahu Vicryl itu katanya ada penelitiannya sih ya, di daerah subkonjungtiva itu bisa menyebabkan terjadinya inflamasi yang lebih berat. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan Vicryl itu jarang digunakan untuk diikat di daerah flap sclera gitu. Jadi biasanya yang digunakan adalah nilon. Karena katanya dari penelitian tersebut didapatkan gitu Vicryl itu menyebabkan inflamasi yang lebih berat dibandingkan penggunaan nilon karena Vicryl itu kan dia braided suture ya. Beda sama nilon yang itu monofilamen. Makanya reaksi inflamasinya jauh lebih ringan di daerah subkonjungtiva. Gitu. Tapi kalau nggak ada pilihan lain mau nggak mau. Dulu saya ingat sekali waktu zaman saya masih koas malah bukan koas maaf PDS itu sering diajarkannya itu jahit flap sclera dengan Vicryl 80 dengan harapan bahwa Vicryl itu akan lepas sendiri nanti gitu. Sehingga blebnya itu akan terbentuk. Karena dulu tuh nggak diajarkan releasable suture. Saya baru belajar releasable suture setelah saya menjadi staf glaukoma gitu. Sebelumnya waktu masih PPDS masih diajarkannya menggunakan Vicryl supaya dia bisa lepas sendiri. Gitu ya. Jadi kalau emang nggak ada pilihan sebenarnya kita punya banyak senjata gitu istilahnya. Bisa menggunakan Vicryl, kita menggunakan nilon, nanti kita bisa lakukan laser suture lysis. Atau kalau nggak punya laser tapi kita mau melepas yang fix suture-nya, bisa juga saat needling. Jadi saat needling, kita putuskan benangnya, kemudian kita melakukan needling secukupnya, setelah itu kita injeksikan 5-fluorouracil subkonjungtiva, itu juga bisa. Jadi memang banyak pilihan, tergantung kondisi dan situasi yang kita hadapi. Begitu dari saya. Ya, silakan Agung. Baik, terima kasih Dr. Firna. Dok, ini izin menanyakan, kalau misalnya saat kita membuat flap sclera, terus pemula itu kan biasanya agak ragu-ragu untuk membuatnya dok, terus bagian tengahnya ternyata ketipisan bahkan sampai bolong. Nah itu penanganannya apakah kita tutup kemudian buat flap sclera baru atau bagaimana ya dok? Terima kasih. Baik. Kalau tengahnya bolong, ya terpaksa kita ganti flap sclera ya. Jadi biasanya kalau begitu tuh dibuat flap sclera, kita buat yang baru di sebelahnya gitu. Kalau sampai berlubang di tengahnya ya, repot nanti kalau berlubang di tengahnya. Jadi memang kalau kita, itu makanya salah satu trik kalau kita melakukan pembuatan flap sclera itu,
ketebalannya itu kira-kira antara 1/2 sampai 2/3 ketebalan sklera, supaya tidak terlalu tipis. Kalau lebih tipis dari 1/2, khawatirnya tadi itu gampang robek, apalagi kalau kita pegangnya itu dengan menggunakan pinset konjungtiva yang ada giginya. Nah itu, jadi kan itu giginya besar. Atau kita misalnya menggunakan limb forceps yang giginya tajam gitu ya. Itu kan juga ada tuh yang model begitu, atau kolibri yang giginya tajam. Nah itu yang menyebabkan flap sclera kita jadi ada button hole. Kalau button hole-nya cuma kecil sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau kecil tetap aja kita tetap masih bisa manfaatkan flap sclera itu. Tapi kalau dia sudah berlubang besar gitu ya, karena kepegang ketarik sama kita gitu. Saya pernah waktu itu ada PPDS kelepas gitu, akhirnya buat flap sclera dari sebelahnya terus ditutup begitu gitu jadinya. Jadi dibuat flap scleranya melipat dari sebelahnya, dilipat ke sebelah sini gitu. Karena sudah terlanjur dibuat sklerostominya. Kalau sklerostominya belum terlanjur dibuat, jadi baru flap scleranya saja, kita cukup pindah tempat aja. Kalau sudah dibuat sklerostominya, ya mau tidak mau terpaksa harus dibuat flap sclera di sebelahnya, kemudian dia dilipat gitu ke arah sisi sebelah sini. Tapi jangan dilepaskan. Jadi dia nggak boleh lepas dari sklera awalnya gitu. Jadi jangan dibuat kayak graf, tapi tetap harus dibuat flap. Tapi kita lipat gitu ke sebelahnya. Ya, itu kalau terjadi kebocoran. Baik, terima kasih dok. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Kalista. Selamat pagi dokter, terima kasih atas presentasinya. Perkenalkan, nama saya Kalista dari Divisi Glaukoma. Dokter, saya ingin menanyakan satu pertanyaan terkait dengan waktu kita bikin IP-nya dok. Kalau misalnya kita bikin IP-nya terlalu kecil, kalau intra-op mungkin kita bisa gunting lagi ya dok ya. Tapi kalau misalnya kita baru menyadarinya setelah operasi, beberapa misalnya H+1 post-op kita evaluasi, IP-nya terlalu kecil, kemudian TO-nya juga tinggi, mungkin dia kan resiko juga nanti bisa nyumbet ya dok ya. Itu kira-kira apa yang harus kita lakukan dok? Karena saya pernah menemukan satu pasien di poli dok. Terima kasih. Terblok ya. Iya dok, terima kasih dok. Sebisa mungkin sih kalau bisa kita jangan memanipulasi luka operasi di awal-awal. Karena kalau di awal-awal sudah dimanipulasi itu biasanya nanti akan tinggi. Cepat fail gitu blebnya. Tapi kalau nggak ada pilihan ya apa boleh buat ya, kita terpaksa buka lagi, kita lakukan iridektomi ulang. Tapi kalau tidak, bisa juga dengan laser. Jadi kita perbesar dengan laser. Nah itu kan bisa membantu sebenarnya dengan laser tersebut ya, daerah itu gitu. Jadi lebih iridektomi jadi lebih merpah gitu kita buat. Kalau dia belum sampai terjadi penutupan ostium sama iridektominya, sama irisnya gitu. Tapi kalau sudah emang agak lebih susah, mau nggak mau emang kita harus melakukan jadi disapu tuh iris yang menutup ke blok, memblok ostiumnya. Tapi kalau dia belum sampai memblok, cuma kita lihat terlalu kecil sekali dan berisiko terjadinya penutupan, boleh kita lebarkan dengan laser aja sebenarnya, laser iridotomi, supaya jadi agak lebih lebar sedikit gitu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Kalista ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ya, silakan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Terima kasih atas presentasinya. Saya Guno dari tahap 3 Divisi Glaukoma mau menanyakan terkait presentasi dokter pagi ini. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah misalnya pada kita terjadi kegagalan bleb failure, terus kita lakukan needling dan mungkin masih belum berhasil juga untuk menurunkan TIO-nya. Kira-kira jangka waktu yang kapan kita mungkin bisa pertimbangkan retrabekulectomy lagi dok? Apakah tadi kan post operatifnya kira-kira kita sampai 8 minggu ya untuk pemberian anti radangnya. Apakah setelah 8 minggu baru kita boleh turunkan atau misalnya TIO-nya masih tinggi terus kita bisa lebih cepat? Terima kasih dok. Jadi apabila kita mendapatkan pasien yang tekanan bola mata tinggi, kemudian biasanya memang step awal tadi seperti yang Guna bilang, dilakukan needling sama injeksi limfofluorourasil gitu ya, untuk membantu menghilangkan fibrosisnya dan membuka daerah blebnya tersebut. Nah kalau misalnya blebnya itu tidak juga terbentuk, jadi kita lihat memang udah flat aja gitu ya, nggak bisa terbentuk lagi, itu artinya memang sudah terjadi failure.
maka ya kita berikan dulu saja obat-obat anti glaukoma dulu. Pilihan pertamanya itu, berikan obat-obat anti glaukoma. Kalau dengan obat-obat anti glaukoma masih tetap belum turun juga, biasanya kalau kita ingin melakukan tindakan operasi berikutnya, jangan terlalu cepat gitu. Kalau kita terlalu cepat melakukan tindakan operasi, biasanya peradangan pada operasi yang kedua juga sama, gitu, akan jauh lebih hebat. Jadi tunggu tenang dulu matanya. Sebisa mungkin kita turunkan dengan obat-obatan. Paling cepat biasanya saya tuh 2 bulan kemudian gitu biasanya. Kalau udah operasi glaukoma malah kadang saya suka buat 4 bulan. Supaya yakin bahwa blebnya itu aman. Tapi kalau memang ini blebnya sudah fail gitu ya, kemudian kita berikan obat-obatan masih tetap belum terkontrol juga, ya memang alternatifnya kita lakukan tindakan, tapi rasanya kayak akan cukup dengan trabekulektomi biasanya itu. Biasanya kita harus pasang implan akhirnya. Kalau dia sudah cepet banget failure dari trabekulektominya. Kalau trabekulektomi itu failnya lama, jadi misalnya setelah 2 tahun atau 3 tahun dia baru fail, itu retrabek nggak apa-apa. Kita lakukan pilihan retrabek. Tapi kalau dia misalnya baru 2 minggu atau baru sebulan udah gagal, udah naik lagi tekanannya, udah fibrosis, nggak dianjurkan tuh melakukan pemeriksaan, tindakan penanganannya dengan trabekulektomi lagi gitu. Karena justru itu malah akan menyebabkan absen ya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kalau sudah tidak lagi yang bertanya, mudah-mudahan bisa membantu mencerahkan PPDS semua terkait dengan trabekulektomi. Terus jangan lupa ya, karena trabekulektomi itu merupakan bagian dari kompetensi dokter mata umum. Jadi tolong belajar dengan baik supaya lulusan UI bisa mengerjakan trabekulektomi dengan aman lah minimal gitu. Minimal itu. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Oh ya, terakhir udah dimatiin recordingnya. Ya,